berita bohong, fitnah, adu domba, caci maki, luar biasa. Alhamdulillah bisa ketangkep Muslim Cyber Army yang menyebarkan fitnah. Itu namanya Muslim Cyber Army. Koordinatornya Habib bin Ahl Bait. Salaman, cium tangan. Saya mau salaman sama Habib itu. Namanya Muhammad Lutfi Al-Habsyi dari Tebet. Itu koordinator penyebar fitnah adu domba. Mau cium tangan? Habib mau cium tangan? Ya dong. Kiai-kiai santri buat biar orang nggak sorban nggak kami cium tangan. Kalau nanti yang Pasuruan terus terang mawon. Kalau nanti Pasuruan ceramah cijinya dari Yaman, pakainya bamus. Masya Allah, santri salaman kalau itu kabe. Kalau bukan dianggap, kalau nggak ceramah berarti orang patah Islam. Paling dia ini guru daiyah kanan itu, bukan ulama besar. Kalau ulama besar nggak mungkin kluyur. Video lama Kiai Said di Pondok Pesantren Lirboyo mengkritik beberapa oknum habaib yang saya kira ketika dimaknai dengan makna asumsi mungkin ya Mbah, ini terlalu dalam dan saya nggak berani untuk mengutarakannya. Yang jelas banyak yang tahu saat inilah dan meyakini bahwa Kiai Said Akil, kemudian terlebih Kiai Isom, Gus Isom itu mendukung terhadap tesisnya Kiai Imaduddin Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bissalati ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim tasliman katsiran mubarakan fihi jazilan jamilan daiman bidawami mulkillah alhamdulillahi biqaulina alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kiai Isom atau Gus Isom di media sosialnya terutama Facebook ternyata begitu gencar Mbak Idham mendukung tesisnya Kiai Imaduddin Usman dan juga Ketua Umum PBNU sebelum Gus Yahya yakni Abuya Kiai Haji Said Akil Siraj juga walaupun tidak sesoreh Gus Isom ini juga saya lihat mendukung. Beliau juga menyampaikan dulu di Malaysia bahwa selama ini tesisnya Kiai belum terbantah. Kemudian ada video lama yang beredar di media sosial ceramah Kiai Said Akil Siraj waktu di Pondok Pesantren Lirboyo yang bisa diambil natijah. Beliau ini tajam banget mengkritik para habaib. Bahkan ada kalimat yang menarik bagi saya, kalau memang alim tidak keluyuran gitu Pak Islam. Nah, dengan melihat fenomena saat ini terkait dengan orang-orang Nahdiyin yang tidak sependapat dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama yang pada saat ini dipimpin oleh Gus Yahya Sakuf dan Rais Amnya Kiai Haji Miftahul Akhyar, Mbah Iqbal punya pandangan enggak antara pengurus besar Nahdlatul Ulama eranya Kiai Said yang saat ini walaupun sudah tidak menjabat, tetapi kan beliau ini tentunya masih ada kaitannya lah dengan NU walaupun tidak mewakili organisasi. Tetapi paling tidak beliau ini Gus Isom, kemudian Kiai Said Akil itu perannya kan begitu besar di Nahdlatul Ulama, apalagi beliau kan menjabat sebagai ketua umum 2 periode. Bisakah mungkin pertanyaannya Mbak Idham dijadikan sebagai rujukan oleh orang-orang NU seperti kita untuk mendukung tesisnya Kiai Imad dengan tidak merasa ditakut-takuti oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama pada saat ini yang cenderung mendukung para habaib dan tidak setuju dengan pendapatnya Kiai Imaduddin Usman, bahkan menuduh dengan tuduhan yang tidak masuk akal, tidak logik, dan saya kira berlebihan menuduh kita Wahabi, menuduh Khawarij dan seterusnya Mbak Idham. Apa tanggapan Mbak Idham terkait dengan fenomena polemik nasab yang dikaitkan dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama era Kiai Said Akil yang diwakili oleh Gus Isom. Bukan diwakili kan ada taukil ya. Nah, maksudnya yang menampakkan diri adalah Gus Isom, yang soreh mendukung tesisnya Kiai adalah Gus Isom dengan PBNU saat ini. Monggo Pak Idham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang saya melihat fenomena adanya polemik nasab ini itu kita bisa asumsi ya, ini hanya asumsi. Pendapat ya bolehlah. Dulu pas Kiai Said Akil Siraj itu menjadi ketua PBNU, yang sekarang sedang getol-getolnya mendukung Pak Alawi, contoh Kiai Haji Idrus Romli, terus Habib Lutfi Basori dan lain sebagainya, Habib Wafi itu kan dulu tidak setuju dengan pendapat-pendapatnya Kiai Said Akil Siraj. Bahkan menuduh dengan tuduhan yang ekstrim juga saya kira. Liberal dan lain sebagainya. Sekarang
NUGL itu sedang tidak berseberangan dengan PBNU dalam hal polemik nasab ini. PBNU mendukung Mbak Alawi dalam artian tidak setuju dengan pendapatnya Kiai Imad, tidak setuju dengan tesisnya Kiai Imad, otomatis Habib Idrus Romli itu sekarang ikut PBNU. Nah, begitu. Ya banyak berarti ikut Habib itu Romli, Habib Wafi, Habib Lutfi Basur dan Habib Buya Yahya. Ya Habib Buya Yahya ini banyak banget ini. Terus lanjutkan. Nah, ketika pengurus PBNU eranya Kiai Said Akil Siroj itu menurut saya itu lebih kalau bahasanya yang kemarin mewawancarai ketua PWI Syarifuddin HK. Jadi era sekarang itu kan terjadi krisis identifikasi masalah. PBNU itu sedang mengalami krisis identifikasi masalah. Nah, memang betul adanya seperti itu. Kalau eranya Kiai Said itu menurut saya itu lebih kritis-kritis. Ini vulgar saja. Kenapa lebih kritis-kritis? Karena Kiai Said itu gebrakannya itu luar biasa menurut saya ketika menjadi PBNU, ketua PBNU. Kiai Said, contoh munculnya istilah Islam Nusantara. Itu yang paling menurut saya itu paling fenomenal zamannya Kiai Said. Dan para habaib tidak setuju. Termasuk Habib itu Romli. Iya, termasuk Habib Wafi. Termasuk NUGL lah. Ashabul Bukhot itu. Bukhot terhadap NU. Iya. Oke. Itu tidak setuju dengan istilah tersebut. Padahal ketika kita mau berpikir istilah Islam Nusantara itu sangat menguntungkan Islam, umat Islam yang ada di Indonesia. Karena dengan adanya istilah Islam Nusantara itu sangat menohok sekali kepada jantung-jantung gerakan-gerakan Islam global. Karena apa? Karena mereka itu merasa bahwa Nusantara itu bukan milik kita, berarti sudah miliknya orang NU, katakanlah seperti itu. Nah, ini hebatnya Kiai Said, tahu hal-hal semacam itu loh dari awal, begitu loh. Kayak apa namanya, demo 212. Ya. Kiai Said Akil Siroj berani mengatakan bahwa sholat Jumat di Monas batal, tidak sah. Ini kan luar biasa pemikirannya Kiai Said. Menurut saya Kiai Said itu adalah boleh mengibaratkan lah ya, entah ada yang setuju atau tidak itu sudah hal biasa. Dulu ada ulama namanya Syekh Muhammad Syahid Ramadan Al-Buti, itu yang ngarang kitab Fiqhus Sirah, yang ngarang kitab yang syahid kan? Iya, yang syahid itu banyaklah karyanya. Syria. Itu beliau kan dawuh, orang yang alim itu ketika pintu fitnah baru dibuka sedikit saja, dia langsung tahu. Kalau orang awam itu taunya kalau sudah porak-poranda. Begitu. Nah, ini kalimat seperti ini itu dulu saya meyakini sekali kalau Kiai Said itu memang paham dengan hal ini loh. Ada demo 212, sholat Jumat di Monas. Kiai Said langsung memberi fatwa begitu, langsung respon, tidak sah, batal sholat Jumat di Monas. Nah, ternyata itu dulu kan banyak sekali yang membuli Kiai Said. Ternyata kesini memang benar kan tujuan daripada FPI itu bukan Ahok. Kalau tujuannya Ahok sudah dipenjara, selesai. Iya. Ternyata masih dipenjara, sudah dipenjara, masih mengadakan 212 reuni, tetek bengek dan lain sebagainya, macam-macam lah. Berarti tujuannya memang bukan Ahok. Tujuannya itu katakanlah ingin merubah Pancasila lah. Saya gampangannya begitu. Trik-triknya, caranya seperti itu. Nah, sekarang memang betul kalau era sekarang itu PBNU terjadi krisis identifikasi masalah. Karena apa? Ini kalau menurut saya itu dulu sudah saya sampaikan. Ini PBNU tidak hanya krisis identifikasi masalah, tapi apa? Tapi sudah salah mengidentifikasi masalah. Menurut saya. Karena apa? Kebatilannya sudah jelas. Merubah sejarah NU, masa struktur NU diam saja kan lucu. Ya. Merubah sejarah NU, merubah sejarah pahlawan-pahlawan Indonesia, penghinaan terhadap Kiai NU, merubah makam, bikin makam palsu. Kok masih membela? Maka ini bukan salah identifikasi, bukan krisis identifikasi, tapi memang sudah salah dari awal, sudah salah, identifikasinya itu sudah salah, begitu. Kalau saya ekstrem lagi,
Apa? Membenarkan sesuatu yang salah. Ya, itu tanggapan saya mengenai tokoh-tokoh yang dulu menjadi Pejabat PBNU pejabat PBNU era Kiai Said Akil Sirot dan sekarang. dengan sekarang. Begitu. Itu menurut saya begitu. Oke, sebenarnya juga kalau memang mikir ya, mohon maaf ini, kerasa lah semuanya tahu betul. Terpilihnya Kiai Said Akil Siroj di Jombang ya, iya kan? Yang kedua kan yang di Jombang. Nah, ini kan kemudian munculnya NUGL. Tokohnya kan kita masih ingat siapa saja kan? Buya Yahya, Kiai Haji Lutfi Basori, Ustadz Idrus Romli, termasuk mohon maaf ini apa namanya tokoh-tokohnya ya itulah. Dan sekarang di mana beliau-beliau ini berada? Yang kebetulan pada saat ini sependapat dengan orang-orang yang berada di tubuh struktural PBNU. Sehingga apa ya, wajar apabila orang-orang NU tidak sepenuhnya bisa mengikuti secara struktural terhadap pengurusnya di PB dalam kaitannya dengan polemik nasab ini, Mbak Idham. Nahdliyin itu tidak bisa kemudian mutlak ikut Kiai Miftahul Akhyar dalam meyakini habaib sebagai dzurriyyat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat dan Mbak Idham, menurut Pak sah-sah saja, Sah-sah saja. tidak menyalahi aturan organisasi. Enggak. Yang penting kan tidak bukhot kayak NUGL. NUGL kan ashabul bukhot itu. Enggak cocok dengan Kiai Said Akil Siroj bikin NUGL. NU garis lurus, NU tandingan. Kalau kita kan enggak, kita kan hanya tidak setuju dengan PBNU Dalam hal dalam keyakinan. hal polemik nasab saja kan, itu saja sudah. Iya, iya, iya. Dan kita tidak membuat gerakan bikin NU tandingan kan enggak. Ya, oke, jelas ya saudara-saudara. Ini Mbak Idham sudah berfatwa bahwa Mbak Idham, oh diem saja Bukan fatwa ini, memberi tanggapan. ya, bahwa Nahdliyin yang pada saat ini tidak mengikuti PBNU dalam menyikapi polemik nasab habaib ini bukan berarti su'ul adab, bukan berarti tidak mengikuti organisasi. Karena ya itu tadi, banyak hal, diantaranya adalah tokoh-tokoh yang saat ini sependapat dengan PBNU adalah tokoh-tokoh yang membuat NU tandingan pada saat eranya Kiai Said Akil Siroj. Oke, clear. Clear. Yang kedua, jenengan katanya mau meluruskan sesuatu yang bengkong. Ini apa, agar lebih jelasnya biasa langsung saja panjenengan yang menyampaikan. Saya minta rokok dulu saja. Silakan Mbak Idham. Monggo. Begini, menurut saya yang mendukung Pak Alawi, mendukung habaib, ya tidak semua. Saya sebut saja ya biar jelas, biar tidak ambigu, biar sorih. Kiai Idrus Romli, Gus Wafi, Gus Zaini, Kiai Lutfi Basori, itu mereka sebenarnya Sebentar, satu lagi. Siapa? Gus Rumel. Gus Rumel. Enggak, maksudnya ini yang masyhur. Gus Rumel kan nongolnya baru kemarin polemik nasab, saya tahunya. Kalau ini kan sudah lama. Orang-orang ini sebenarnya orang yang alim-alim loh. Saya akui mereka itu alim-alim. Tapi sampai sudah mengatakannya bukhot dulu tadi loh. Ya bukhot dengan alim kan beda, Bu. Gimana sih? Jadi sebenarnya mereka itu orang yang alim-alim. Ya, oke. Cuma begini, mereka itu tidak jujur dengan ilmunya. Alim tapi tidak jujur dengan Ilmunya. Tidak jujur dengan ilmunya. Sebentar, sebelum ke sana boleh nggak saya memperdetil? Bisa dikatakan sebagai katimul ilmi apa enggak? Ya bisa. Mal'unun loh. Berarti mereka mal'un. Ya. Ini menurut saya. Ya, oke. Kalau mereka itu membantah saya silakan. Ya, oke. Lanjutkan. Mereka sebenarnya orang-orang yang alim, cuma
tidak jujur dengan ilmunya. Kenapa saya bilang tidak jujur? Loh, sekelas Gus Zaini, sekelas Kiai Idrus Romli, mereka tahu lah. Mereka kan sudah terbiasa bergelut dengan kitab. Iya kan? Oke. Saya yakin, seyakin-yakinnya Kiai Idrus Romli, Gus Zaini, Kiai Lutfi Basori, Wafi. Gus Wafi dan lain sebagainya, mereka tahu bahwa Ubaidillah memang tidak ada bukti sezamannya. Mereka pasti tahu. Pasti itu. Nggak mungkin mereka nggak tahu. Atau minimal begini, sampai sekarang polemik nasab sudah berjalan 2 tahun lebih, memang belum ditemukan bukti sezaman. Tuntutannya Kiai Imaduddin kan bukti sezaman. Terputusnya periwayatan sampai 500 tahun lebih, itu mereka tahu. Memang memang benar itu. Cuma entah karena mereka masih meyakini Habaib Zuriyah Nabi atau atas dasar apapun, terus mereka membela diri dengan keyakinannya, akhirnya yang menyebabkan itu tadi saya bilang mereka tidak jujur dengan ilmunya. Contoh, Kiai Idrus Romli mengatakan bahwa kita dengan nasab habaib itu harus taslim dengan ulama-ulama terdahulu. Ya. Kita pokoknya harus taslim, wajib mengikuti ulama terdahulu dan lain sebagainya. Saya yakin sekelas Kiai Idrus Romli itu tahu sejarah, saya yakin. Tahu sejarah, tahu ikhtilaful ulama, saya yakin dia tahu lah. Biasa berdebat dengan Wahabi dulu, tahu. Cuma dalam hal polemik nasab, dia tidak jujur. Dia mengatakan bahwa kita itu harus mutlak, seolah-olah kan begitu narasinya, mutlak mengikuti ulama terdahulu. Loh, Imam Syafi'i saja itu bikin mazhab sendiri kok. Iya kan? Ya. Imam Nawawi Ad-Dimashqi sebagai pentahrij mazhab Syafi'i, beliau itu banyak bedanya dengan Imam Syafi'i. Gus Zaini Ki Idrus Romli tahu, pasti tahu hal ini. Iya kan? Habib Utsman berbeda dengan ulama-ulama thariqah. Iya. Terus Imam Nawawi, ulama setelahnya, Imam Isnawi contohnya yang ngarang kitab usul fikih Nihayat Usul, itu beda dengan Imam Nawawi. Itu. Jadi, nah ini mereka itu menyembunyikan ilmu termasuk katimul ilmi ya. Iya, untuk membela Ba'alwi. Masya Allah. Padahal ini kalau saya lihat mengerikan. Apalagi Gus Zaini itu lebih ekstrim lagi menurut saya. Gus Zaini itu ngalim sebenarnya, tahu, dia tahu, saya yakin dia tahu memang belum ada bukti sezaman Ubaidillah, tahu. Nah, untuk membela Ba'alwi kan sudah tidak punya bahan dia. Karena dia tidak bisa menunjukkan ini loh Ubaidillah memang putranya Sayyid Ahmad, dia tidak bisa. Maka dia bikin kontennya kan nyari-nyari kesalahan para pembela Ba'alwi. Entah itu Mama Hufron, entah itu Kiai Imad sendiri, entah itu siapa. Yang dicari itu loh. Ya saya akui memang banyak kiai-kiai, ya bukan banyak lah. Ada beberapa kiai-kiai yang membela Kiai Imad itu mungkin berlebihan, kepleset lisannya atau apa dan sebagainya. Itu ya memang biasa lah, itu kan biasa. Tapi kan titik poinnya kan mana bukti Ubaidillah itu sebagai anaknya putranya Sayyid Ahmad kan itu. Nah, selama ini yang mendukung Ba'alwi itu kan tidak bisa membuktikan ini loh bahwa Sayyid Ahmad memang punya anak bernama Ubaidillah, nggak bisa. Maka kontennya Gus Zaini itu nyari-nyari kesalahan orang. Hujahnya begitu ya. Hujahnya begitu. Hujahnya mencari kesalahan orang lain, kemudian menggunakan ulama-ulama dahulu sebagai tameng. Iya. Karena mereka sudah tidak punya argumentasi lagi untuk menguatkan bahwa Ubaidillah itu anaknya Sayyid Ahmad. Sudah selesai. Gitu. Menurut saya polemik nasab ini secara, kalau menurut saya secara ilmu itu memang sudah selesai. Sudah selesai ya? Menurut saya sudah selesai. Belum lagi nanti ada tambahan DNA dan filologi dan lain sebagainya. Itu ya sangat sulit untuk bangkit kembali keyakinan terhadap para habaib sebagai zuriyatun Nabi, begitu Mbak Imam ya? Ya. Monggo lanjutkan atau sudah? Sudah, itu aja. Sudah, baik. Mungkin 2 materi ini sudah lumayan berat. Saudara-saudara, intinya bahwa orang-orang NU kultural, kaum Nahdiyin
yang saat ini meyakini Habaib bukan sebagai cucunya Kanjeng Nabi tidak bisa dikatakan sebagai bughat. Hanya selisih pendapat dengan orang-orang ataupun dengan pejabat-pejabat PBNU yang sekarang ini aktif. Toh tetap kita melihat juga ada Gus Isom dan Gus Said, mereka tidak se ekstrim pengurus PBNU saat ini, tidak se ekstrim Kiai Haji Miftahul Akhyar, tidak se ekstrim yang lain, Gus Fakhrul Razi dan seterusnya, di mana hal ini bisa juga dikatakan sebagai hujah orang-orang NU untuk mengikuti tesisnya Kiai Mat, untuk meyakini Habaib bukan sebagai zuriat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih Gus Isom itu asroh lebih soreh lagi dibandingkan dengan pengurus-pengurus NU yang dahulu baiklah, ya, sehingga kesimpulannya kita tidak suul adab terhadap NU, bukan berarti buhot terhadap NU, karena kita hanya selisih pendapat dalam meyakini seseorang yang mengaku sebagai cucunya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, bahwa para pembela Habaib sebagai zuriyah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata adalah orang-orang yang oleh Mbak Idlam dikatakan sebagai buhot era kepemimpinan NU oleh Kiai Said Akhil Siraj, yaitu Ustadz Idrus Romli, ada Kiai Lutfi Pasori, Bu Yahya, yang mendirikan NU Tandingan dan mengatasnamakan sebagai NU garis lurus atau NUGL. Nah, sehingga dalam hal ini yang lebih bajuk, yang lebih sul adab ya mereka-mereka itu yang sekarang ini ngotot membela Pak Alwi, membela Habaib. Kemudian orang-orang alim di sekitar Pak Alwi yang membela Pak Alwi sebagai zuriyah Kanjeng Nabi ternyata menurut pandangan Mbak Idlam juga adalah orang-orang alim, orang-orang yang paham betul dengan tarikh, yang paham betul dengan ulama-ulama dulu. Walaupun Ustadz Idrus Romli ya mengatakan wajib taslim mengikuti ulama-ulama dulu, mereka sebenarnya menurut Islam termasuk orang-orang yang katimul ilmi, tidak jujur dengan keilmuannya, sehingga hujah-hujah mereka untuk membela Pak Alwi akhirnya menggunakan mencari-cari kesalahan pendukung tesisnya Kiai Matuddin Usman. Kemudian menjadikan ulama-ulama dulu sebagai tameng dan bukti yang diminta ila yaumil qiyamah tidak akan pernah bisa mereka datangkan. Ya. Belum lagi dengan berurusan dengan masalah DNA dan berurusan lagi dengan masalah filologi. Intinya bahwa sudah sangat sulit, hayhata dan mustahil untuk membangkitkan kembali keyakinan di dalam Nahdliyin, khususnya orang-orang yang sudah meyakini Habaib bukan sebagai zuriyah Kanjeng Nabi, untuk meyakini kembali mereka sebagai zuriyah Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah mustahil, ba'id, hayhata dan sangat sulit. Ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua yang insya Allah sangat mencintai nabinya dan mencintai zuriyahnya, sehingga ditunjukkan oleh Allah mana zuriyahnya Kanjeng Nabi dan mana yang bukan, dan mana yang mengaku-ngaku dan mana yang sudah bajuk. Ya, Mbak Idlam? Ya, ini nambahin. Ya. Sebenarnya kan polemik nasab ini khusus nasab ya, bukan pembelokan sejarah dan sebagainya. Ya. Ini kan simpel kan, sebenarnya simpel sekali. Sederhananya begini, mana bukti bahwa Sayyid Ahmad bin Isa Al-Abah itu punya anak namanya Ubaidillah? Kan itu Atau saja. Abdullah. Atau Abdullah. Iya. Kan itu saja kan, Iya. sebenarnya. Para pembela Pak Alwi menanggapinya, kamu harus ikut ulama terdahulu dan lain sebagainya. Kamu kalau membatalkan nasabnya Pak Alwi, maka nasab kamu gugur, sanad keilmuan kamu gugur semua. Nah, ini kan lucu. Sebenarnya saya kepengen ketawa kalau dengar statement-statement para pendukung Pak Alawi. Lucu lah. Ya. Yang ditanyakan mana data bahwa Sayyid Ahmad itu bukan putranya, Sayyid Ahmad itu memang tidak punya putra bernama Ubaidillah, kan terjadinya kekosongan periwayatan selama 550 tahun. Maka hal tersebut kan harusnya dilawan dengan data juga. Nah, ini loh datanya ada loh, abad kesekian, abad keempat ada yang mengatakan Sayyid Ahmad memang punya anak Ubaidillah, kan seharusnya seperti itu. Nah, ini kan enggak. Data lawan narasi.
Ancaman. ancaman. Kamu kalau ngelawan, kamu kalau membatalkan nasabah alwi berarti sana keilmuan kamu gugur, kan lucu. Ya. Nah, itu diucapkan oleh ulama-ulama yang berkaliber menurut saya Ah, besar, ulama-ulama besar, kiai-kiai besar di Nusantara loh. Kan aneh. Nah, ini menunjukkan bahwa nasabah alawi itu memang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, atau minimalnya ya lemah secara ilmiah, memang begitu. hmm. Faktanya begitu, karena para pembela Ba'alwi itu hanya begitu-begitu saja. Iya, Ya, ya. nah, itu kesimpulannya intinya begitu. Enggak. Oke. Tadi sebenarnya sudah mengasih barangatul maqdha saya sebenarnya. Tapi ini ada bonus dari Mbah Ridwanul Ula Al-Juruti, karena tadi jujur ini saudara-saudara, Mbah Ridwan baru kali ini melakukan sholat jenazah bersama saya. Tapi gara-gara Mbah Ridwan ini rawuh, ada bonus takbirnya 1 kali lagi. Ya Mbah Ridwan. Nah ini gara-gara kehadiran Mbah Ridwan. Oke, saudara-saudara, mungkin sampai sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat dan akan terus istiqomah kita dalam menyampaikan apa yang kita yakini. Karena ini harus terus disampaikan, Mbak Imam. Jangan berhenti, Mbak Imam. Kalau sampai berhenti, ya ada madharatnya. Maka jangan berhenti. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal karamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.